Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo adik-adik yang ada dimanapun kalian berada, yang ada di rumah dimanapun adik-adik berada. Apa kabarnya? Pasti baik kok. Tentunya ya. Ko Yansen, kita bersyukur karena kita boleh kembali lagi bersama-sama untuk memuji Tuhan. Nah, meskipun kembali diadakan secara streaming, tentunya tidak akan mengurangi semangat adik-adik dan kecintaan adik-adik kepada Tuhan ya Cia. Betul kok. Di sini Ko Yansen dan Ci Eci akan memimpin adik-adik di dalam kebaktian sekolah minggu secara streaming GSRI Karawang, Cikampek, dan Cikarang. Nah, untuk memulai kebaktian pada hari ini, kita mau undang adik-adik yang ada di rumah. Yuk bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kita akan memulai kebaktian pada pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan hati kita sambil menaikkan pujian. Marilah Tuhan pimpin saya. Marilah Tuhan pimpin saya, ku tak berani jalan sendiri dalam dunia penuh susah. Jangan kau tinggal ku sendiri. Ya adik-adik di rumah, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita akan bersatu di dalam doa. Ikutin Ko Yansen berdoa. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur kembali datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang memberkati, kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dengan penuh sukacita kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami pun mau membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dengan ucapan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya, adik-adik di rumah,
Masih tetap berdiri ya Ci ya? Iya, masih tetap berdiri. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap diingatkan untuk kita tetap rajin memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, dan tentunya berdoa. Untuk itu kita ajak adik-adik di rumah untuk menaikkan pujian Mars Sekolah Minggu. Ayo dengan penuh sukacita kita naikkan pujian ini. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, sekolah minggu, sekolah minggu, sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Iya Ci, di dalam pujian tadi kan sudah menyebutkan kita harus memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Sepanjang hidup. Iya Ci, kita belum menyapa nih adik-adik yang ada di rumah. Ayo kita sapa yuk kok. Iya. 1, 2, 3. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Adik-adik. Apa kabar adik-adik yang ada di Karawang? Halo. Yang ada di Cikampek. Halo juga. Apa kabarnya? Yang ada di Cikarang. Apa kabarnya? Halo. Iya, nah kebaktian ini pun tidak menutup kemungkinan bisa diikuti oleh adik-adik dimanapun kalian berada. Ya. Nah, Ceci, hari ini bergirang? Oh, tentu dong kok, bergirang sangat. Wah, sangat ya, semangat ya Cia bergirang ya. Nah, adik-adik di rumah bergirang, bergembira hari ini? Harusnya bergirang. Nah, kira-kira kita bergirang kenapa, Ci? Jadi saya itu bergirang kok karena Tuhan Yesus sudah lahir buat saya. Iya betul, Tuhan Yesus lahir bukan hanya buat Eci, bukan hanya buat Koyanten, tapi buat adik-adik yang ada di rumah. Nah, oleh sebab itu kita mau ajak adik-adik untuk menaikkan pujian saya bergirang. Tapi saat ini kita nih pujian ini kan secara saut-sautan ya Cia. Betul. Nah, untuk saat ini kita saut-sautan dulu antara laki-laki dan perempuan. Nanti kita susul saut-sautan antara Koyansen, Eci dengan adik-adik di rumah. Yuk kita naikkan pujian saya bergirang. Laki-laki, saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan, saya bergirang. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Bersama sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, sambil menyaksikan nama Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Nah, sekarang sausatannya antara Koyansen, Ceci dengan adik-adik yang di rumah. Ya, siap? Nah, nanti kami berdua dulu yang tanya adik-adik, nanti adik-adik jawab. Oke? Siap. Ayo, saya bergirang. Saya bergirang. Saya bergirang. Saya bergirang. Karena saya anak Tuhan. Gantian. Mengapa kau bergirang? Apa sebabnya? Mengapa kau bergirang?
bersama-sama. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, sambil menyaksikan nama Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Betul sekali, Ci. Tadi kan Ci Eci bilang kita bergirang karena Tuhan Yesus sudah lahir buat kita semua. Betul, Ci. Di mana-mana sudah terdengar lagu-lagu Natal ya, Ci ya? Iya. Betul. Tentunya pasti seru ya, Ci ya? Harusnya seru. Harus. Nah, adik-adik di rumah pun juga kita mau bersama-sama menaikkan pujian Natal dari pulau dan benua. Nanti disusul dengan pujian selamat datang. Ayo dengan penuh sukacita kita naikkan pujian ini. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Yuk tangan di atas. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama naik di atas tangannya. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Iya, Ci, sungguh sukacita ya kita menaikkan pujian Natal ini. Ya, karena Tuhan Yesus sudah lahir buat kita semua. Betul. Datang sebagai juru selamat untuk kita. Betul sekali. Nah, saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang saat ini akan dibawakan oleh Mem Luisa. Yuk kita mempersiapkan hati kita dengan menaikkan pujian Seorang Anak Telah Lahir. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal,
Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari adik. Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Mari adik-adik kita siapkan hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami juga berdoa untuk Mem Loisa yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati sehingga Mem Loisa boleh menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Iya, adik-adik di rumah dipersilakan duduk, dipersiapkan hati, pikiran, dan juga tentunya apa, Ci? Alkitabnya. Jadi jangan sampai lupa ya. Jadi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kepada Mem Luisa dipersilakan. Shalom anak-anakku yang ada di Cikampek. Halo, apa kabar? Sehat semua ya? Anak-anakku juga yang hari ini sekolah minggu yang ada di Kerawang. Halo anak-anakku, apa kabarnya? Sehat-sehat semua ya? Juga anak-anakku yang ada di Cikarang. Memo capa nih? Shalom anak-anakku yang ada di Cikarang. Juga anak-anak lain yang saat ini juga sedang mengikuti sekolah minggu di GSRI. Apa kabarnya? Puji Tuhan ya. Mem lihat kalian bersuka cita nih hari ini. Iya dong Mem, kan kita mau Natal nih. Oke, puji Tuhan ya, kita mau Natal, kita harus bersuka cita. Dan Mem mau nanya nih,
Apa yang udah dipersiapkan anak-anak di rumah mau menjelang Natal nih? Oh iya, Mem lihat tuh. Di rumah masing-masing udah pada pasang pohon terang ya. Udah ada yang bikin kue, pohon terangnya gede-gede. Iya Mem, kita udah siap menyambut Natal dengan sukacita. Dan tentunya juga Mem tahu kalian tadi habis bersukacita ya. Bersama Ko Yansen dan Ci Esi ya. Kita bersukacita dengan Ko Yansen dan Ci Esi, memuji, menari, bersukacita, dan sebentar lagi Mem akan bercerita firman Tuhan ya. Tentang juga 2 orang anak yang akan menyambut Natal ya. Dengan penuh pengharapan. Kalian udah siap? Oh iya, jangan lupa Alkitabnya ya. Oke, siap ya, duduk yang manis ya. Mari kita mulai. Di sebuah kota kecil, di sebuah daerah, ada 2 orang anak yang bernama Anto dan Ani. Dia adalah kakak beradik. Ya, mereka berdua kemana-mana karena mereka sudah tidak mempunyai mama papa. Ya, mama papa udah meninggal dan mereka berdua mencari makan untuk mereka berdua ya dengan caranya. Mereka mengumpulkan barang-barang bekas dan Ana dan Anto punya gerobak. Jadi kalau siang hari gerobak itu dipakai untuk mereka mengumpulkan barang-barang bekas dan dijual untuk mereka bisa makan ya. Dan kalau malam hari gerobak itu dipakai apa anak-anak? Dipakai tidur ya. Kadang-kadang sempit ya mereka berdua. Kalau sempit mereka bisa yang satu tidur juga di teras rumah orang ya atau di teras pertokoan. Itulah Ana dan Anto ya, tapi mereka tetap bersukacita. Dan satu hari selesai mereka mengumpulkan barang bekas, mereka menaruh gerobaknya di sudut sebuah toko dan mereka menyimpan di situ. Kemudian Ana dan Anto berlari-lari bermain di sekitar pertokoan itu. Dan apa anak-anakku, tiba-tiba hujan turun deras sekali. Hujan besar dan mereka jadi basah kuyup. Kuyup menggigil mau balik ke gerobak jauh. Akhirnya apa anak-anak? Mereka cari tempat berteduh. Dan persis di depan mereka ada sebuah rumah yang besar, yang halamannya luas. Mereka masuk ke halaman itu dan ada satu ruangan di situ di halamannya itu yang bisa mereka berteduh dan mereka tidak kehujanan. Dan dia juga bisa mengintip ke dalam rumah orang itu melalui kaca. Kaca di rumah orang itu besar, kacanya juga besar-besar. Dan nampak oleh kedua anak itu apa sayang? Ada makanan banyak dan mereka juga mencium bau pisang goreng yang baru habis digoreng. Aduh, harum ya. Kok Ani lapar nih? Iya sama Dek, sabar ya Dek. Mereka juga melihat di mejanya banyak sekali makanan. Dan ada sebuah pohon terang. Oh, kok ini kan mau Natal kita kok ya. Itu pohon terangnya iya. Dulu kita sering ke gereja ya kok ya waktu kita kecil, waktu mama papa masih ada. Tapi sekarang udah gak pernah ya kita ya. Iya, ternyata ini malam Natal ya Dek. Iya, kan malam Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus ya kok. Iya, tapi kita gak punya apa-apa. Dan tiba-tiba Anto mendengar, apa itu? Itu suara apa itu Dek? Iya kok, itu kayak suara gereja dan ada musik-musik gereja kok. Iya, itu kan lagu-lagu gereja. Iya, itu lagu-lagu Natal kok. Ayo kita cari suara itu kok. Anto dan Ani berlari mengikuti suara musik gereja itu. Terus berlari dan mereka sampai ke sebuah gereja anakku. Ada gereja yang besar, yang ramai orang-orang berdatangan.
Karena malam itu adalah malam Natal. Parkirannya luas, mobilnya banyak, bagus-bagus. Dan semua yang datang berbaju bagus dan indah. Mereka masuk, mereka mengikuti orang-orang itu. Dan orang-orang itu semua tidak ada yang peduli kepada kedua anak ini. Sehingga Ana dan Anto diam di pojok. Sampai pada akhirnya semua sudah masuk ke dalam gedung gereja itu. Tinggal Anto dan Ani. Anto dan Ani masuk ke sebelah kanan gereja, ke samping gereja. Dan di situ mereka melihat ada sebuah jendela yang kiri kanannya ada lubang. Ada sinar keluar dari kiri kanan sehingga Anto dan Ani bisa melihat, bisa mengintip ke dalam ruang gereja melalui lubang itu. Dan mereka berdua mengintip. Mereka sudah lupa bajunya tadinya basah ya, karena senang. Senang mereka melihat, ada musiknya, ada anak bajunya bagus-bagus. Di situ juga ada palungan, ada kotak di situ. Oh iya, di situ ada tempatnya bayi Yesus ya kok ya. Iya benar, itu kan Yesus lahirnya di kandang. Iya ya kok ya. Terus mereka mendengar suara mulai memanggil bahwa kebaktian akan mulai. Mereka mendengarkan dari lubang itu. Dan saat itu anak-anak kecil yang akan membawakan satu drama kelahiran tentang Tuhan Yesus. Mereka berpakaian bagus-bagus dan mereka semua memainkan tentang kelahiran Yesus. Dan Bapak Pendeta sendiri saat itu juga berkhotbah bahwa Yesus lahir di sebuah kandang domba. Itu kok bukan lahir di gedung ya. Bapak Pendeta itu bilang bahwa Yesus lahir bukan di rumah sakit besar, di rumah yang indah, tapi adalah di sebuah kandang domba. Karena apa? Pada waktu Bapak Yusuf dan Ibu Maria mau melahirkan Yesus, Kaisar Agustus memerintahkan untuk semua warga kembali ke daerah masing-masing termasuk Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Dia harus pulang ke Bethlehem karena Ibu Maria dan Bapak Yusuf orang Bethlehem. Dan pada waktu mereka ke Bethlehem, Ibu Maria sudah mau melahirkan anak-anak. Tapi mereka tidak mendapat rumah atau penginapan. Mereka mengetuk semua rumah, tidak ada yang membuka pintu karena semua sudah penuh. Yang hanya tinggal apa anak-anakku? Sebuah kandang. Dan pada akhirnya Bapak Yusuf kasihan kepada Ibu Maria karena sudah mau melahirkan sehingga mereka mau menempati kandang itu untuk Maria melahirkan bayi Yesus. Dan Bapak Pendeta itu bilang tuh bahwa Yesus sendiri lahir di tempat yang hina. Jadi kita tidak perlu menyambut Yesus dengan baju mewah. Kalau anak-anak beli jepitan baru, dibeli baju baru, sepatu baru, dan apa saja baru. Enggak perlu. Karena Yesus sendiri sangat sederhana. Itu deh kata Anto. Kita nggak usah malu, kita bajunya jelek pun nggak apa-apa ya kau ya. Iya nggak apa-apa. Pendeta aja ngomong nggak apa-apa. Nah, anak-anak yang penting menyambut Yesus adalah kita menyambut dengan sukacita, dengan wajah yang senyum, penuh ucapan syukur. Karena bayi Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dan dia datang sama dengan manusia agar kita manusia diselamatkan. Berarti bayi Yesus datang membawa pengharapan buat kita semua. Iya ya kok ya, kita nggak perlu malu lagi ya, nggak perlu takut dan nggak perlu minder ya kok ya. Kita walaupun kita punya rumah juga nggak bagus, kita tidur di gerobak nggak apa-apa. Pada saat mereka sedang berbicara, anak-anak tiba-tiba ada sebuah bayangan seorang besar yang memakai jubah ada di hadapan mereka. Mereka terkejut mau lari bahkan. Dan anak-anak tahu Anto sama Ani berpegangan, dia takut. Tapi apa, Bapak Pendeta itu merentangkan tangannya dan hendak memeluk mereka berdua. Kesini anakku, jangan takut. Kesini sayang.
Akhirnya kedua anak itu datang kepada Bapak Pendeta dan Bapak Pendeta memeluknya. Namamu siapa? Namaku Anto, ini adikku Ani. Mari kita masuk ke dalam. Enggak apa-apa Bapak, enggak, ayo kita masuk. Masuk ke dalam dan pada saat itu acara sudah selesai, anak-anak diberi makan, diberi minum hangat dan disambut semua oleh anak-anak sekolah minggu di situ dan mereka menyambut kedua anak itu dengan sukacita. Bahkan mereka menempatkan, Bapak Pendeta itu, sebuah gereja itu mempunyai satu rumah singgah yang menempatkan anak-anak yang membutuhkan pertolongan termasuk Anto dan Ani, dan mereka akhirnya ada di dalam pemeliharaan gereja itu dan mereka juga akan disekolahkan oleh gereja itu. Ya, itulah cerita Anto dan Ani anak-anak, bahwa di dalam Natal ini kita tidak boleh berputus asa. Kita masih mempunyai satu pengharapan karena Yesus datang untuk memberi pengharapan kepada kita semua sebagai Sang Juru Selamat. Amin. Sebelum kita berdoa, kita akan membacakan satu ayat mas buat anak-anakku semua ya. Dari cerita tadi kita akan mengambil dari Matius 1 ayatnya yang ke-23b. Ayo mari kita sama-sama membacanya ya. Matius 1 ayat 23b. Mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23b. Amin. Kita ulang ya. Mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, bahwa di dalam menyambut Natal ini Tuhan, Engkau menyertai kami, terutama anak-anak-Mu kepada Anto dan Ani Tuhan. Engkau telah memberi satu pengharapan kepada mereka bahwa Allah menyertai mereka walaupun mereka sudah tidak mempunyai orang tua. Dan biarlah Tuhan cerita ini menjadi berkat buat anak-anak sekalian, bahwa Natal tidak harus mereka menuntut orang tua membelikan hal-hal yang baru, bahwa mereka harus bersyukur bahwa Engkau juga lahir di kandang domba penuh kesederhanaan Tuhan. Biarlah menyambut Natal ini Tuhan, anak-anak selalu bersyukur dapat melewati pandemi ini Tuhan. Mereka juga akan membantu kedua orang tua mereka untuk tidak mereka meminta sesuatu yang mungkin menyulitkan keuangan kedua orang tua mereka Bapa. Terima kasih Tuhan untuk Natal pada hari ini. Kami persiapkan menyambut Natal Tuhan dengan penuh sukacita. Kepada anak-anakku sekalian Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati agar mereka pun menyambut Natal bersama kedua orang tua mereka dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa. Selamat menyambut Natal anak-anak. Tuhan memberkati kalian semua. Amin. Ya, yang pertama kita berterima kasih untuk Mem Loisa yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua pada hari ini. Nah, adik-adik sekalian, kita bersyukur ya karena kita punya Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita, dan Dia senantiasa menyertai kita karena Dia adalah Immanuel. Ya, yang artinya Allah beserta kita. Betul, Ci. Nah, saat ini pun kembali kami mengingatkan kepada adik-adik di rumah untuk memberikan persembahan. Nah, karena masih kebaktian ini secara streaming, adik-adik bisa mengumpulkan terlebih dahulu di rumah. Nanti pada saat gereja sudah dibuka untuk sekolah minggu, adik-adik bisa membawanya langsung ke gereja. Untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, kita mau menaikkan pujian Natal kembali ya, Ci ya? Iya. Kita naikkan pujian dengan penuh sukacita. Ayo bangkit berdiri lagi. Kita naikkan pujian, Hai dunia, gembiralah. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah
Allah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Ya adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan syukur yang sudah kita berikan. Adik-adik yang ada di rumah ngikutin Cici berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami tumbuh menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan syukur yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan memberkati supaya persembahan yang sudah kami berikan boleh menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan di gereja kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap kami yang masih mengikuti PAS. Kiranya Tuhan menolong supaya kami rajin belajar dan terus mengandalkan Tuhan ketika kami mengerjakan setiap soal-soal yang diberikan oleh guru kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa, kiranya Tuhan menolong kami supaya minggu depan kami boleh kembali lagi bersama-sama datang untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Amin. Anak-anak sekolah minggu dipersilakan duduk. Kebaktian pada pagi hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat menyambut Hari Natal.